Halo teman-teman, kita langsung saja sebagaimana janji saya akan menyampaikan bagaimana belajar bahasa Inggris secara fundamental ya. Eh, yang pertama mungkin saya perlu sedikit menyampaikan mengapa saya katakan belajar bahasa Inggris secara fundamental. Karena jika Anda belajar bahasa Inggris, yang saya ajarkan itu biasanya bisa Anda gunakan sampai nanti, bahkan jika Anda belum berkeluarga, nanti suatu ketika Anda berkeluarga, Anda bisa mengajarkan anak cucu Anda dengan cara yang sama, standar dan tidak berubah ya. Kenapa demikian? Karena saya mungkin menganut apa yang disebut dengan traditional grammar ya. Saya menganut cara-cara belajar bahasa Inggris menggunakan grammar tradisional. Apa saja grammar tradisional itu? Yang pertama, kalau mau belajar bahasa Inggris, saya tetap berpendapat bahwa orang wajib mengetahui apa yang disebut dengan kata benda. Kenapa? Karena sejatinya seluruh dunia ini, seluruh perkataan, seluruh ujaran, seluruh topik-topik yang ada itu sebenarnya orang hanya berbicara satu hal, yaitu berbicara kata benda ya. Kata benda itu menurut bahasa Inggris adalah kata yang digunakan untuk memberi nama orang, nama tempat, nama hewan atau binatang, nama benda, dan nama-nama lain yang dibendakan. Karena itu kata benda ini sangat dominan ya dibincang. Bahkan para mentor saya dulu mengatakan bahwa sebenarnya isi dunia ini cuma satu, yaitu kata benda ya. Karena itu tidak memahami kata benda akan mengalami kesulitan Anda untuk meneruskan jenjang pengetahuan Anda tentang pelajaran bahasa Inggris. Kita belum dulu berbicara Inggris sebagai art and science, sebagai alat komunikasi internasional nanti dulu ya. Kita membahas ini dari sisi fundamentalnya dulu ya. Kemudian kalau kita bicara kata benda ini di dalam bahasa Inggris ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Untuk bisa menghitungnya yang tidak bisa dihitung menggunakan satuan dan takaran, ini kita harus pahami. Kemudian kata benda itu juga ada yang konkret dan abstrak ya. Kalau yang konkret seperti apa, yang abstrak seperti apa juga harus dipahami. Kemudian kata benda itu ada yang bendanya tunggal, ada benda yang jamak. Dari benda yang tunggal dan jamak, formulasi pembentukannya juga wajib diketahui. Kemudian kata benda itu juga ada yang beraturan. Untuk pembentukan jamak dan tunggal itu ada yang tidak beraturan. Untuk yang tidak beraturan tidak ada cara lain selain dihafal ya. Tapi yang beraturan bisa dikaji dan diketahui ilmunya. Nah, setelah kita memahami kata benda secara keseluruhan, maka untuk membedakan satu benda dengan benda yang lain itu kita biasanya melihat benda itu, kata apa yang menjelaskan kata benda itu. Nah, dalam bahasa Inggris the word modifies noun itu disebut dengan, atau kata yang menjelaskan kata benda itu disebut dengan kata sifat ya, adjektif. Berarti kata benda kemudian lahir adjektif ya. Adjektif itu misalnya seekor kucing. Kucing itu kalau kita tahu seekor itu kan karena kita tahu jumlahnya tunggal atau jamak. Karena jumlahnya tunggal maka jadi kita katakan seekor. Seekor itu dalam bahasa Inggris kan ya. Kucing itu adalah cat, anak SD pun tahu ya. Kemudian tetapi kalau seekor kucing, kucing yang mana? Kucing yang hitam, belang 3, belang 1, kucing putih apa-apa. Nah, untuk membedakan itulah kita harus mengetahui kata sifat. Oh, kucingnya yang berwarna putih ya. Nah, kata putih itu dalam bahasa Inggrisnya white. Berarti white cat, a white cat. Jadi seekor kucing yang berwarna putih. Berarti kita kalau mau tahu kata benda untuk bedakan satu melahirkan kata sifat itu ya. Setelah kata benda jumlahnya kita tahu, kemudian warnanya kita tahu, kemudian kita melihat apakah kata benda atau benda itu dia beraktivitas ataukah tidak, atau dia diam saja. Ketika dia beraktivitas maka lahir yang disebut dengan action verb, yaitu kata kerja ya. Jika dia tidak beraktivitas dia membutuhkan kata kerja bantu. Nah, itu nanti secara teknis akan diajarkan di dalam kelas-kelas ya. Setelah kita melihat dia beraktivitas maka melahirkan kata kerja. Kata kerja itu dalam bahasa Inggrisnya adalah verb ya. Nah, orang kadang mengajarkan kita berbelas-belas tenses, tapi sejatinya tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerja. Kita tahu kalau perubahan bentuk kata kerja itu yang dominan menentukannya itu adalah waktu kapan terjadinya. Nah, di dalam fakta kita keseharian kita
Waktu itu kan hanya ada yang sudah lewat, saat ini sedang berlangsung, dan besok. Jadi sejatinya kita cukup mengenal 4 hal itu saja. Sisanya nanti aksesoris kita akan kembangkan. Jadi kita tidak perlu menghafal berbelas-belas tenses ya. Setelah kucing, seekor kucing warna hitam, a black cat, misalnya dia aktivitasnya apa? Aktivitasnya misalnya dia makan ya, atau dia lari, atau dia tidur. Nah, tidur itu termasuk dalam bahasa Inggris kan adalah kata kerja. Jadi misalnya seekor kucing putih tidur. Ya. Maka kata tidur ini kan kita harus tahu, harus dijelaskan apakah dia tidur ini lelap, apakah dia tidur di atas meja, apakah dia tidur di bawah meja, dan lain-lain. Nah, itulah lahir daripada kata keterangan yang disebut dengan adverb ya. Jadi kalau kita bentuk misalnya a white cat sleeps, nah, ada huruf S-nya, itu nanti secara teknis kita bisa ajarkan. A white cat sleeps under the table, di bawah meja. Nah, di bawah meja ini menjelaskan apa? Menjelaskan tidurnya si kucing. Berarti kata di bawah meja itu adalah keterangan tempat, adverb of place ya. Atau misalnya kucing itu lari cepat misalnya. Misalnya kucing putih tadi itu lari cepat, a white cat run fast ya. Bagaimana dia lari fast? Jadi kata cepat itu adalah menjelaskan menjelaskan kata kerja. Karena itu kita harus paham ya, berarti kita harus memahami secara komprehensif kata benda dengan pernak-perniknya, kata sifat dengan pernak-perniknya, kata kerja dengan pernak-perniknya dan perubahannya dan perubahan bentuknya, kemudian kata keterangan dengan segala bentuknya, baik keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain, serta kata keterangan yang beraturan dan tidak beraturan ya. Nah, setelah kita memahami memahami kata-kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan itu, maka secara otomatis kita itu bisa membentuk kalimat. Jadi kalau kata tadi itu, seekor kucing putih tidur di bawah meja, a white cat sleeps under the table. Itu kalimat di dalam bahasa Inggris pernyataan. Nah, sebanyak-banyaknya ucapan dan perkataan dan apapun diskusi dan argumen di dunia ini, kita hanya satu, membuat pernyataan, yang kedua ada yang menyanggah, yang ketiga ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Jawaban itu berupa statement, pertanyaan itu berupa interrogatif ya, pertanyaan itu sifatnya interrogatif, itu kalimat interrogatif, kemudian menyanggah itu kalimat negatif. Jadi kan kalau seperti itu hanya di mana kucing hitam saya, kucing hitam tidur di bawah, atau apakah kucing hitam tidur di bawah meja, jawabannya ya tidak ya. Kapan dia tidur? Oh, kemarin ya, dan seterusnya bla bla. Dengan demikian sebenarnya sebanyak-banyaknya ujaran, perkataan, argumen, ucapan, tulisan itu hanya sesuatu pernyataan, sanggahan, dan juga bantahan. Karena itulah kita mengembangkannya dari sisi itu, dari sisi kalimat itu tadi, dari sisi pembuatan kalimat. Nah, pernak-perniknya inilah yang perlu ada turunan-turunan untuk pelajarannya, membutuhkan waktu. Karena itu bahasa Inggris itu sejatinya sederhana tetapi kadang dibuat sulit ya. Karena apa? Karena itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, apakah bahasa Inggris saat ini penting? Menurut saya sangat penting. Kenapa? Kalau Anda lihat ya di kampus-kampus yang world class, misalnya di Universitas Indonesia dan lain-lain, mereka memiliki kelas internasional, misalnya Fakultas Hukum. Fakultas Hukum itu, kita dalam benak kita banyak orang-orang berpikir mereka belajar hukum berbahasa Indonesia saja. Tidak, di dalam kelas internasional mereka harus menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Dosen-dosennya mengajar berbahasa Inggris, mengajar hukum semua dalam bahasa Inggris. Itu satu. Yang kedua, kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam pergaulan dan tata pergaulan internasional itu kita berhubungan dengan negara lain. Mereka kadang berdagang, berbisnis, berinvestasi di negara kita, dan hukum kita dan hukum mereka kan berbeda. Karena itu sebelum mereka masuk maka butuh satu kajian, butuh satu due diligence. Nah, klien-klien itu semuanya kan harus berbahasa Inggris supaya standar. Karena mereka kalau bahasa Indonesia mungkin mereka tidak
tidak paham dan tidak tahu. Jadi seorang anak mahasiswa jurusan hukum, fakultas hukum pun jika ia ingin menjadi seorang terkemuka kelak di kemudian hari, kalau kita berbicara hari ini tahun 2021, mungkin nanti 2045, 2050 menjadi orang besar, orang hebat, mereka butuh bahasa Inggris ya. Mereka butuh memahami bahasa Inggris, karena kalau mereka bekerja di law firm, mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, itu ada proses-prosesnya. Jadi kita salah berpikir jika berpikir bahwa belajar bahasa Inggris itu hanya untuk orang-orang di jurusan bahasa Inggris. Jadi di semua tempat pun itu diperlukan. Karena itu kita tetap menganggap bahasa Inggris itu tetap penting buat kita semua ya. Nah, dari pengalaman saya mengajar, apakah saya harus melakukan placement test? Saya tidak pernah melakukan placement test. Jadi saya mengajar orang, saya tidak pernah memilih siapa yang mau belajar bahasa Inggris. Di orang yang mau belajar saya tidak pilih-pilih, dan saya tidak perlu melakukan placement test. Kalaupun saya tanya-tanya, itu saya hanya ingin mengetahui kemampuannya, karena placement test itu bagi saya akan sulit dilaksanakan di lembaga-lembaga kursus yang mana orang datang ke satu lembaga dengan berbagai kepentingan. Ada orang tua yang anaknya ingin anaknya yang masih SD pintar belajar bahasa Inggris biar nilainya bagus. Tapi ada pula mahasiswa atau anak-anak SMA yang dia ingin nanti setelah lulus dia bisa masuk di jurusan-jurusan tertentu dan kelas-kelas internasional. Mereka perlu komunikasi berbahasa Inggris. Ada pula misalnya orang-orang yang mau sekolah di luar negeri, dia mempersiapkan diri untuk tes di luar negeri agar nilai tesnya nanti bagus. Nah, jadi teknik-teknik pengajaran itu tidak bisa diseragamkan untuk berbagai keperluan yang berbeda. Karena itu saya ngajar di satu kelas itu bisa ada anak SD-nya, ada anak SMP, SMA, perguruan tinggi dan lain-lain. Jadi bisa, karena saya menggunakan teknik yang berbeda untuk orang yang berbeda. Jadi tidak saya seragamkan. Sedangkan selama ini tuh orang kesulitan, kenapa? Karena dia ingin menyeragamkan. Karena itu dia membuat placement test. Padahal kebutuhan orang itu berbeda. Namun kalau kita lihat dan kita amati, di dalam bahasa Inggris itu ada keterampilan, misalnya listening, reading, listening, speaking, reading, writing, itu saling mendukung dan itu bisa saling terintegrasi, membutuhkan satu sama lain, sehingga juga kalau kita belajar juga kita akan bisa mengintegrasikan keempat keterampilan itu di dalam satu kesempatan belajar ya, tidak perlu kita pisah-pisahkan. Nah, cara-cara belajar yang saya sampaikan ini kadang tidak sesuai dengan kaidah umum, tetapi saya membuktikan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mau belajar. Karena itu biasanya karena bahasa Inggris itu luas, lengkap, dan dia banyak sekali aspek-aspek pengetahuannya dan ilmu-ilmu bahasanya, di mana bahasa Inggris itu English for art dan English for science itu kan beda-beda ya. Jadi ketika dia for science, kita bicara ilmu-ilmunya, kita bicara linguistik, morfologi, fonologi, fonetik, fonemik, translation dan lain-lain macam-macam. Sehingga orang keliru jika berpikir belajar bahasa Inggris itu dalam waktu sekejap seperti membalik telapak tangan mereka bisa memahami seluruhnya, itu tidak ya, itu butuh waktu ya. Namun di dalam kesempatan kursus saya biasanya dalam 6 bulan saya bisa simplify semuanya. Saya akan memberikan teknik-tekniknya. Misalnya orang yang datang hanya ingin menjawab tes, dia pintar secara akademik untuk tes-tes, maka kita akan memberikan tekniknya, teknik bagaimana menjawab tes. Misalnya kalau bacaan itu ada skimming, scanning, previewing, predicting, bahkan kemampuan untuk menebak, predicting ketika kita sudah blank ya, itu untuk keperluan-keperluan tes ya. Dan kalau untuk keperluan-keperluan berbicara, maka kita tidak boleh mengajarkan yang tidak dia butuhkan. Jadi itu yang disebut dengan validity ya, validity and reliability. Banyak orang dia menginginkan nilai seperti ini, tapi dia belajarnya di aspek yang lain. Ketika di tes yang ini dia tidak bisa. Itu sama dengan misalnya orang kita mau tes suaranya, tetapi kita suruh dia menari. Kita mau tes suara. Jadi di dalam
mengajar bahasa Inggris itu, orang yang bisa berbahasa Inggris tidak otomatis dia mampu mengajar, karena mengajar itu membutuhkan metodologi, membutuhkan media pengajaran, membutuhkan ilmu-ilmu dan psikologinya. Jadi ada ya. Jadi mengajar bahasa Inggris tidak identik dengan orang kalau mampu berbahasa Inggris pasti bisa mengajar bahasa Inggris. Itu hal yang berbeda ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi saya menyarankan kepada orang-orang tua yang memiliki kesempatan, memiliki kemampuan lebih, jangan ragu untuk memberikan kesempatan kepada anaknya untuk belajar bahasa Inggris sejak dini. Belajarlah bahasa Inggris secara fundamental, yang mana pemahaman dan pengetahuan itu bisa dia pakai sampai nanti dan sampai kapanpun, standar dan tidak berubah. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin secara detail bisa chat ke saya agar saya bisa saling membantu bagaimana caranya kita memberikan bekal kepada anak-anak kita berbahasa Inggris yang baik, yang benar, yang standar, fundamental ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.